Indonesia. Indonesia adalah negara yang dulunya pernah dijajah oleh bangsa Eropa selama beberapa tahun. Bahkan bukan hanya beberapa tahun, namun sampai berabad-abad lamanya. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil menjajah Indonesia paling lama adalah negara Belanda, yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau sekitar 350 tahun. Mereka menjajah semua tempat di Indonesia dari Batavia, Banten, hingga Maluku. Pada awalnya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, setelah diketahui mereka hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya dan juga tindakannya menjadikan rakyat menderita, membuat rakyat pada akhirnya menentang dan melakukan perlawanan. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia adalah Perang Perlawanan Rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan menjadi yang paling lama dan yang paling berat bagi Belanda, yang disebut sebagai Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul antara ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kedudukannya semakin penting baik dari strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil, Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintahan Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Dalam pertempuran yang berlangsung lebih dari 3 dekade itu muncul tokoh-tokoh perjuangan dan pemimpin perang Aceh. Tokoh perang dari Aceh diantaranya Sultan Mahmud Shah, Sultan Muhammad Daud Shah, Teungku Cik Ditiro, Teungku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia. Tokoh perang dari Belanda diantaranya J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, Johan Cornelis van der Wijk. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat terus mendapat gemburan dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi kedaerahan kekuasaannya. Akan tetapi, para ulebalang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Teungku Hashim, Panglima Polim, Teungku Cik Ditiro memproklamirkan Perang Sabil,
yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelarakan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, tampil Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel. Strategi konsentrasi Stelsel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snoek Hoogkrans untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Strategi Snoek Hoogkrans untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snoek Hoogkrans menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, Hoogkrans yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuannya ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Marshalls, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Dausyah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang.